Halo, selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Wah, hari ini kita bertemu lagi ya dalam pelajaran PABP. Salam sehat buat kita semua anak-anak. Hari ini kita sudah masuk dalam pelajaran 3, yaitu tentang pertolongan sejati. Anak-anak mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata pertolongan, yang berarti sama dengan bantuan. Setiap orang pasti pernah menerima pertolongan dari orang lain, termasuk diri kita sendiri. Benar tidak anak-anak? Nah, ya benar kan? Termasuk Lause sendiri. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, Lause contohkan nih. Lihat, rambut kita panjang, kita membutuhkan bantuan orang lain untuk memotongnya. Rambut kita kotor, kita membutuhkan sampo buatan orang lain untuk mencucinya agar bersih. Kemudian, agar tubuh kita tidak kedinginan, kita membutuhkan pakaian buatan orang lain, dan masih banyak yang lain lagi. Jadi anak-anak, kita jangan hanya menjadi penerima, tetapi kita juga dapat menjadi pemberi, yaitu memberikan pertolongan sejati. Pertolongan sejati adalah pertolongan yang diberikan secara ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jika kita menolong atau membantu masih mengharapkan hadiah atau pujian, berarti itu bukan pertolongan sejati. Anak-anak selalulah menolong orang yang membutuhkan dengan tidak mengharapkan balasan ketika telah melakukannya, dan juga tidak boleh menyesal. Memberikan pertolongan sejati adalah perbuatan yang mulia. Jika kita memberikan pertolongan sejati, berarti kita telah menjalankan ajaran Buddha. Walaupun sebenarnya pada akhirnya kebaikan yang kita lakukan pasti akan berbalik kepada kita, walaupun dengan orang yang berbeda. Nah, anak-anak, Lause memiliki sebuah cerita, kisah seekor penyu raksasa. Mari anak-anak kita simak cerita berikut ini. Pertolongan sejati. Pada zaman dahulu, Bodhisatta terlahir sebagai seekor penyu raksasa. Ia tinggal di dalam samudera. Ia selalu berharap agar suatu saat bisa menjadi Buddha. Pada masa ia hidup dan di samudera yang sama terdapat sebuah kapal berlayar yang memuat 500 pedagang. Di dekat tempat penyu raksasa yang sedang berenang-renang itu, kapal tiba-tiba diserang badai topan. Badai angin topan itu sedemikian hebatnya sehingga perahu tersebut tenggelam. 500 orang pedagang itu terapung-apung di tengah samudera sambil saling berpegangan pada papan kayu atau segala sesuatu dari sisa-sisa kapal yang dapat diraih agar supaya tidak tenggelam. Harapan mereka untuk mendapat pertolongan pun tidaklah besar, karena sama sekali tak nampak sebuah perahu lain pun di kaki langit. Makanan dan minuman tidak ada, karena terbawa tenggelam oleh kapal. Mereka bakal menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan jika si penyu raksasa tidak berada di sana dan mengetahui peristiwa yang menyedihkan itu. Ketika topan sudah reda dan laut menjadi tenang kembali, dengan badannya yang amat besar, sang penyu raksasa menghampiri pedagang-pedagang yang sudah putus asa itu. Dimintanya mereka naik ke atas punggungnya sebanyak yang dapat dibawanya dalam setiap perjalanan.
Demikianlah penyu raksasa itu berenang-renang, pulang pergi mengangkut pedagang-pedagang, sampai orang yang terakhir dengan selamat berada di pantai sebuah pulau kosong. Sudah tentu mereka semua bergembira dan berterima kasih kepada penyu raksasa itu. Sang penyu merasakan sangat letih setelah melakukan pekerjaan yang luar biasa hebatnya. Maka setelah berhasil memberikan pertolongan kepada para korban bencana laut itu, ia pun jatuh tertidur di pantai. Dan sang penyu tertidur pulas dalam waktu yang lama. Sementara itu, pedagang-pedagang yang beberapa waktu lamanya terapung-apung di laut tanpa makan dan minum, merasa sangat lapar. Mereka melihat-lihat pulau itu dengan harapan akan mendapat makanan. Tetapi malang bagi mereka, sebab pulau itu ternyata setengah tandus. Ada beberapa batang pohon kelapa dengan buah yang tidak seberapa banyaknya. Bagi 500 orang dengan perut lapar, maka buah-buah itu dalam sekejap telah habis dimakan. Mereka berbaring-baring di pantai dengan perut yang semakin lama semakin terasa lapar. Dan seperti ada yang menggerakkan mereka tertuju kepada penyu raksasa itu, dan terus memandang kepada penyu tersebut tanpa berkedip. Timbul pikiran yang buruk dalam pikiran mereka. Dan memang hal itu pun dapat dipahami dengan wajar. Memang ketika orang merasa sangat lapar dan kemudian di hadapannya tersedia makanan lezat yang dapat menghilangkan lapar, maka tentu akan timbul bermacam-macam pikiran yang biasanya tidak pernah ada. Demikian juga halnya dengan pedagang-pedagang di pulau itu. Penyu raksasa yang sedang tidur seakan-akan merasakan apa yang sedang berkecamuk di dalam pikiran para pedagang itu. Maka penyu itu menjadi gelisah dan terbangun dari tidurnya. Ia berpikir sejenak, dan kemudian terbayanglah dengan jelas tentang tujuannya untuk menjadi seorang Buddha, seperti yang telah sangat lama diidam-idamkannya itu. Mengapa ia harus berpikir panjang lagi, mengingat bahwa ia mungkin harus hidup lebih lama lagi sebagai penyu? Dengan rela untuk mengorbankan badannya sebagai makanan bagi pedagang-pedagang yang sedang menderita kelaparan itu, maka ia dengan sekaligus akan dapat meraih tujuannya. Maka sesuai dengan jalan pikirannya, tubuhnya direlakan untuk disantap oleh orang-orang kelaparan tersebut. Para pedagang tertolong olehnya, dan karena timbunan karma baik mereka, tak lama kemudian datanglah sebuah perahu yang mau menolong mereka. Keluar dari pulau itu, kembali pulang ke tempat asal mereka masing-masing. Dan penyu itu kemudian akan terlahir kembali sebagai seorang Sama Sambuddha. Seandainya kita sedang dalam kesusahan dan mendapat pertolongan, perasaan apa yang timbul? Seandainya kita mengetahui ada orang yang sedang mengalami kesusahan, akankah kita tergerak untuk menolong? Semoga kisah ini bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa. Namo Buddhaya, Namo Maitreya.